Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul asafi'il abta'i wa muhammad rabbi khairu man wati asara al-musafa fil wara man bihi hulladuran kullu abdim mujanibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari di masa yang lalu, saya sakit badan, pegel-pegel. Saya bilang sama istri, ini badan parah sakit ini. Ya udah bang, jangan online aja kerja depan laptop. Waktu itu lagi bisnis lagi kuat-kuatnya. Jauh sebelum zaman corona. Sedang jaya-jayanya. Sekarang bang, ya sekarang juga begitu. Buat saya juga. Walaupun cuma segini-gini aja ya buat saya, buat orang terserah orang. Ya yang mau diomongin bukan itu. Jadi saya sakit badan, ya udah pergi ngurut sana. Kalau bahasa sini kusuk. Kalau bahasa Betawi ngurut. Pergilah saya ke tukang urut, emang kawan tuh nggak, walaupun rumahnya deket dia nggak pernah ngelihat saya. Coba bayangin. Kawan deket banget tiap hari ke masjid ngobrol tapi dia nggak pernah ngelihat saya. Ada orang yang kayak gitu ya, karena orangnya tunanetra jadi nggak pernah ngelihat saya. Asal dengar suara saya, assalamualaikum pak, dia udah tahu. Oh abang, dia bilang, kan udah tahu dia. Ayo 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 pergi sama-sama ke masjid. Jadi ketika saya sedang diurut, dia tanya, abang tinggal di mana? Padahal tiap hari ngobrol kan. Coba ya gini, masih tinggal abang tinggal di mana? Ya orang nggak bisa ngelihat. Abang tinggal di mana? Ya itu dulu tempat bapak dulu tinggal. Oh itu tempat saya tinggal tuh bahaya itu. Kenapa bahayanya? Yang punya bahaya, dia bilang. Bahaya gimana? Emang gigit orang? Kayak macan? Bukan. Gini, kayaknya kalau sama barang orang, sama duit tuh gampang banget makannya. Punya orang dimakan-makan aja sama dia. Nah, contohnya saya nih, dulu kan saya tinggal di situ, lalu dudukan WC itu udah pada patah, udah pada rusak, kan saya nggak mungkin itu. Saya bilang ini dudukan WC diperbaiki, nggak ada duit, dia bilang kan. Masa orang ngontrak semuanya kita yang perbaiki? Yang nggak mungkin, yang punya kontrakan lah yang perbaiki. Akhirnya karena bapak itu takut nggak nyaman, ya udah nih dikasih duit sama dia 300.000. Bayangin 300.000 atau 250.000 saya lupa, buat orang tunanetra yang kerjanya ngurut itu luar biasa mahalnya, itu sulitnya tuh mencari segitu. Bayangin coba tuh, dia nyari dikit-dikit dia kumpulin, lalu udah beberapa lama kemudian kok nggak diganti-ganti ini tempat duduknya, nggak diganti-ganti dudukan WC itu. Dia tanya, pas ketemu lagi dia tanya, kenapa dudukan WC nggak diganti-ganti, kan saya udah nggak kasih uang udah habis. Dia bilang kan, masya Allah, kayaknya coba bayangin lah, yang begitu mau gampang diterima doanya. Coba ukur diri sendiri. Barang orang dimakan dengan cara jolim. Orang itu tunanetra, ngumpulin duit cepet-cepet, seribu orang ngasih ngurut berapa aja diterima sama dia, nggak pernah matok. Alhamdulillah berapa aja diterima. Itu dimakan juga yang kayak begitu. Lalu protes sama Allah, ya Allah saya udah doa banyak banget, udah baca selawat banyak banget, kenapa doa-doa saya nggak diterima? Jangan ngelihat itu apa yang lu makan. Kita juga begitu sama. Coba bayangin. Dan yang seperti itu karena kerjanya juga berpotensi untuk berbohong, jadi susah. Gampang aja ini nyalo, namanya juga nyalo. Kalau kalian kita kan nyalo afiliasi kan nyalo juga ya, tapi kagak bisa bohong. Semuanya udah ada tagnya di situ. Bohong bagaimana? Namanya orang nyalo bisa aja bohong. Ya bukan semuanya calo bohong, bukan. Nggak seperti itu. Tapi memang orang ini berpotensi untuk melakukan itu. Aduh, kata saya, bagaimana kalau kalau kita berbuat seperti ini, susah banget doa kita mau diterima oleh Allah. Barang yang kita makan, barang hasil seperti itu. Deh, dulu waktu saya jualan di pasar itu ada preman-preman itu datang lah dengan rambut gondrong, dengan telanjang dada, bawa-bawa senjata, kampak kadang-kadang dia bawa, dipaksa tukang dagang untuk ngasih. Kadang-kadang orang dagang belum dapat apa-apa, udah datang dia. Kalau di tempat kios saya bojojer-jejer itu toko saya, mana ada yang berani. asal asal lihat tuh udah pada minggir preman semua. Pak Haji orang asli sini, lu macem-macem gua gebog lu. Orang zaman dulu waktu saya muda-muda, semua anak baba ada isinya, orang Betawi bilang mah. Oh, kesenggol aja mental lu zaman dulu. Sekarang mah udah kagak mau. Semua pasrah kepada Allah. Ya itu kan orang ketika Buya Hamka, Buya ditanya, kenapa sih Buya dulu nggak baca doa kunut waktu muda-muda, sekarang baca doa kunut? Apa kata Buya Hamka? Dulu saya baru baca 1 kitab, sekarang udah baca 1000 kitab.
Gitu juga kita dulu. Kalau baru punya nih, luar biasa. Pohon pisang pada rubuh, ditendang-tendangin macam-macam ilmu kontak, ilmu sinlamba, ilmu apa lagi, rawa rontek kalau bisa punya ilmu itu. Tapi kalau sekarang udah makin banyak baca kitab, udah makin banyak bersolawat, udah kagak pulang-pulang penduduk penduduk tetap masjid dibilangnya. Yang gituan udah kagak mau. Yang gituan udah nggak mau. Alhamdulillah, ini begini ya, saya cerita sedikit, yang namanya orang punya ilmu kayak gitu-gitu tuh bawaannya panas. Kok abang tahu? Wah saya udah ngerasain. Bawaannya panas, kesenggol dikit aja, mental lu gua bikin. Kalau gua muntah darah besok, alhamdulillah lu. Kali zaman sekarang udah kagak mau. Semakin kita begitu, Allah deketin kita sama musuh. Gampang aja dapat musuh itu. Kemana aja kita pergi, musuh selalu ada. Kayak jinmi, musuh selalu ada. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, Allahumma anta salam, wahai Allah engkaulah pusat segala keselamatan. Allahumma anta salam wa minka salam, dan keselamatan dari engkau. Insya Allah Allah jauhin dari musuh. Bertahun-tahun alhamdulillah hidup nyaman, damai, sejahtera, kagak pernah ketemu musuh. Begitunya ketemu musuh gimana bang sekali? Begitu ketemu musuh terpaksa rawa rontek keluar juga. Masih ada disimpan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau makanan kita dengan cara yang haram, kalau kita nakut-nakutin orang untuk dapat duit, susah diterima doa kita sama Allah. Apalagi dengan cara ngambil punya orang dengan cara seperti tadi, susah banget. Karena apa? Makanan kita masih ada yang seperti itu. Kalau bisa begini, orang-orang yang selalu mengatakan, ya bang saya udah baca doa banyak banget, udah baca selawat puluhan ribu kali, bahkan kalau bisa puluhan tahun dia kata, tapi doa saya nggak kabul-kabul. Ya karena masih banyak dosa kita. Begini, orang-orang yang doanya susah banget dikabul, pertama, jaga makanan. Badannya gemuk banget, ternyata dari hasil riba, dari hasil nipu, dari hasil nilep, tumbuh daging yang haram di badannya. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Kan ada hadis Rasulullah, orang datang dengan apa namanya, dengan pakaiannya yang kumel, biasanya datang dari jauh, karena debu pasir kalau zaman dulu. Kalau kita udah pada keringat. Coba aja ente naik apa, kapal laut, atau naik kapal laut mending lah, naik mobil dari Aceh ke Jakarta coba. 4 hari 3 malam. Itu badan udah pada capek, udah pada lelah. Kalau zaman kita begitulah. Kalau zaman Rasulullah berhari-hari naik kuda, naik onta di jalan. Gitulah kira-kira. Itu saking kusuknya, saking apa namanya ya, saking kumelnya kita, kucelnya kita memohon kepada Allah. Menangis sekalipun kita, Allah nggak akan terima. Kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah. Bagaimana Allah akan menerima doanya kalau makanannya makanan yang haram? Hasil dari makanya makanannya kan enak-enak, ayam goreng. Emang ayam goreng haram kan? Kagak. Yang enak-enak makannya, tapi diperoleh dari barang yang haram. Nakut-nakutin orang, ngorupsi punya orang, nilep dana rakyat. Yang kayak gitu susah banget diterima doanya. Kalau ya bang, saya bukan pejabat dan saya juga bukan orang yang punya proyek. Lah iya, tapi kan kita makan riba untuk ngambil apa, untuk mendagang kita ambil dari modal riba. Itu susah, itu bangkrut dagangan kita. Udah banyak yang ngomong, bukan saya doang, udah banyak banget yang lapor sama saya. Yang kayak gitu susah jauhin. Barang orang diambil, bedagang. Udah sering banget saya ngerasain. Bedagang, apa itu bedagang? Barang jelek dicampur sama barang baru, barang bekas dijual dengan harga baru. Wah, dapat untung gua banyak. Kenapa? Wah, bangga banget dapat untung banyak. Orang rugi. Wih, rezeki buat gua, rezeki buat lo, buat orang aja. Kagak boleh kayak begitu. Itu yang kayak gitu saya udah pernah ngerasain. Dulu waktu saya nggak tahu saya bawa barang itu barang bekas dijual baru sama saya dengan harga baru, ya semua kayak saya kasihan aja kan. Saya beli. Ternyata apa? Dibilang sama, itu rezeki lah buat saya. Dia bilang kan, ya nggak apa-apa, buat rezeki buat. Sampai hari ini kagak bangun-bangun, bangkrut aja yang ada. Coretin. Kembaliin barang orang yang udah kayak begitu. Kembaliin, minta halal. Kalau memang harganya 30 juta ya 30 juta. Murahnya berapa? Barang second berapa? 15 juta setengah harga. Minta itu aja. Kan kita udah pakai sebelumnya. Kalau itu juga kita, apalagi kita bangga, walah gua bisa nih jualan nih. Ya kecuali tanah mah kagak ada secondnya. Barang-barang kayak mobil, motor, jangan kayak begitu. Ya, apalah kayaknya TV, emas nggak ada yang second. Walaupun bekas dipakai bisa dilebur. Banyak kawan saya tuh kalau emas di pasar Aceh tuh, bang ini udah gini, nggak apa-apa bang. Dia bilang kan, nanti kita ambil emasnya aja, kita lebur lagi. Dia bilang kan, dihitung harga emasnya aja.
Nah, kan bisa kalau emas. Tanah juga nggak, mana ada yang second, tanah kagak ada. Tanah mah barang-barang seperti mobil, HP mahal, Android, apa namanya, iPhone misalnya. Jadi jangan barang bekas dijual dengan harga baru. Bangga betul dapat, wah gua berhasil jual nih. Dapat untung gua jual itu, padahal gua beli itu cuma 150 juta. Gua jual itu dapat 180 juta. Ada untung buat gua 80 juta. Wah, pinter banget gua jualan. Itu kata lu, tapi berkahnya nggak ada. Kalau jualan lebih mahal daripada pasar, sisanya riba. Riba kan banyak itu jenisnya. Nah itu kita yang begitu-gitu jauhin tuh. Jangan lagi yang kayak begitu. Semua di lini kehidupan ini ada. Ngambil duluan, kita ambil dulu nih ya, kita bangun rumah ya, kita bangun rumah nih, kita SK kita taruh di sana, bangun rumah. Segala macam cara, dalil-dalil dikeluarin biar jadi halal. Sesuaikan dengan keinginan dia. Ya berkahnya yang kagak ada, berkah mah mau nyampe siapa ya kagak ada. Namanya berkah barang misterius problem. Berkah itu sama maut, misterius problem, barang yang misterius. Kita liatin orang hidupnya makmur, padahal berkahnya nggak ada. Kenapa? Hasil nilep, hasil korupsi, hasil bohongin rakyat, hasil jual dengan cara nipu. Yang kayak gitu jangan lagi. Kalau doa-doanya mau diterima, yang itu jauhin. Bang udah telanjur gimana? Kalau udah telanjur, ya kembaliin barang orang. Nomor satu. Nomor dua, kalau bisa puasa. Puasa berapa hari bang? Puasa 40 hari, biar itu hilang barang-barang yang apa namanya, yang riba-riba itu, yang haram-haram itu hilang. Sampai badan kita kurus. Sampai badan kita kurus, kan kalau nggak salah saya pernah baca itu. Kuruskan dulu badanmu dari barang-barang yang seperti itu. Nanti sambil kita membaca sholawat yang banyak, sholat taubat yang banyak, ikuti perbuatan-perbuatan jahat. Kalau dulu suka korupsi, suka nilep, suka ngambil barang orang, sekarang beri apa yang bisa diberi. Saya selalu mengajarkan kepada banyak orang, kepada keluarga saya khususnya, kalau kita nggak bisa membantu dengan harta, membantu dengan tenaga. Kalau ada orang ramean, Bang Saleh, dia bilang kan, sini, itu ngapain? Ketawa saya, ya bantulah nyuci piring, apalagi, saya bilang kan. Akhirnya kawan-kawan yang ngelihat, abang itu aja begitu, gue juga turun tangan. Akhirnya cepet bersih, cepet beres akhirnya itu. Itulah, nggak sangka Bang Saleh ya di sini ya, dia bilang, ya kenapa? Kita bantulah apa yang bisa kita bantu. Mungkin kalau duit dia udah banyak, makanan lihat berlimpah. Tenaga ini siapa yang nyuciin? Biar saya cuci. Akhirnya kawan-kawan pada turun tangan semuanya, bersih cepet tuh. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, dosa-dosa kita dulu diampuni dulu. Dosa-dosa kita diampuni, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yang penting nomor satu dari semuanya, jangan ada barang haram yang masuk dari situ. Kita kira-kira aja, kira-kira apa sih yang kira-kira yang pernah dulu barang orang gua makan dengan cara haram. Kalau orang yang udah gak ketemu bang, kalau udah gak ketemu, kalau memang udah gak dapet, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, banyak bersedekah. Terus banyak, ya kalau memang udah nggak dapat ya, semuanya udah nggak ada, saudara-saudaranya udah nggak ada, udah kemakan tsunami misalnya kan, udah nggak ada sama sekali. Nah itu kalau masih ada, bayarkan pada saudaranya. Kalau nggak, ya jangan disengaja pengen dapat untung banyak. Untung tuh bukan di situ dia. Orang dagang itu bukan hanya nyari untung harta, untung keuangan, tapi untung juga secara berkah. Banyak banget orang yang berkah hidupnya, saya liatin. Walaupun Tengku, ini berapa jual beras ini? Ini sebenarnya 150 Saleh, tapi orang minta-minta terus, ya udahlah saya jual aja 150. Untuk Tengku berapa? Untuk semua saya ada 5.000, 3.000 boleh. Aduh Tengku, ini kapan dapatnya Pak segini dapat? Ya nggak apa-apa lah, namanya beras, barang kebutuhan orang, yang penting ada lebih sedikit juga nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang ini rukonya, warung kayunya udah berubah jadi ruko. Barang lokongannya penuh dan orangnya nggak ada di situ lagi. Kenapa? Pakai karyawan. Itu berkah. Nah, orang yang dulunya hidupnya makmur banget kita liatin, sekarang udah pada jatuh melarat bantat. Kenapa emang? Pertama, suka banget makan riba. Kedua, suka sekali memutus hubungan silaturahim. Ketiga, mungkin kita nggak tahu. Orang biasanya ya yang suka makan riba, mutus silaturahim dengan kerabat saudara, mau menang sendiri aja, ibadah lain juga susah. Ibadah lain juga susah. Akibatnya terus menerus terpendam dalam lumpur dosa. Itulah makanya kita jangan sampai seperti itu. Kita usahakan yang ya berkumpul dengan orang baik-baik, memakan terutama makanan kita yang baik-baik. Jangan sampai kita bercampur dengan barang yang riba. Insya Allah permohonan kita kepada Allah, Allah mudahkan, Allah kabulkan. Jangan dulu protes kalau Allah lemot. Jangan salahkan nanti banyak orang yang jadi jadi musyrik, kemusyrikan di mana-mana. Ya buat aja kalau lu mau mah. Emangnya apa ya merugikan Allah?
Cuma nanti merugikan diri dia sendiri. Emangnya orang musyrik jadi menyembah-nyembah, minta-minta sama setan, emang kagak ada kompensasinya? Itu pun kalau betul ya. Kalau kita lihat itu luar biasa itu. Jangan seperti itu namanya. Itu kita belum apa-apa udah menantang Allah kalau kayak gitu. Namanya orang minta ampun, ya rendah hati di bawah. Bahkan orang kalau misalnya pergi sholat istisqo itu pakaiannya nggak boleh bagus-bagus, yang jelek-jelek. Namanya orang meminta nggak boleh yang bagus-bagus. Datang kita pakai mobil mewah, lalu kita minjem duit ke rumah kawan. Mana dikasih? Itu mobil lu aja lu jual. Bisa aja orang ngomong kayak gitu kan. Nah nggak boleh kayak begitu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita koreksi semuanya. Jangan sampai yang berurusan dengan apa namanya fasilitas negara, listrik dicolong sama PLN udah rugi. Ini kenapa listrik turun mulu ya, trafonya pecah mulu ya, karena kebanyakan ampere yang dipakai di kampung itu. Rupanya setengah kampung nyolong semua, ya susah. Habis itu paling rajin banget ke masjid ceramah lagi. Kayak payah kalau kayak gitu. Air PDAM dicuri, ya payah. Kita mandi pakai itu, kita sholat pakai itu, kita minum pakai itu. Gimana doa kita mau diterima? Jangan kayak begitu. Kita korupsi semuanya, beresin semuanya ini. Semuanya dilihat dulu. Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Yang banyak kan berkah bang. Kalau banyak berkah, alhamdulillah juga. Kalau banyak nggak berkah, orang dulu sering banyak kalau nggak berkah buat apa? Banyak berkah lah. Ada orang ngomong kayak gitu juga. Belum tentu juga. Maka dari itu, walaupun sedikit berkah, walaupun banyak berkah. Yang berkah itu dari barang-barang yang halal, sumber pencariannya. Dulu ada satu kawan saya bercerita, Saleh, masa abang ini surat bakti orang dipakai sama dia untuk dia menaikkan jadi pegawai? Itu nggak boleh kan kayak gitu, Saleh? Ya nggak boleh lah yang kayak begitu. Nanti gaji-gaji yang dia makan selama dia itu nggak berkah. Berkahnya yang kagak ada kalau kayak gitu. Punya orang yang susah, dia yang langsung enak. Nggak boleh kayak begitu. Jangan ada yang seperti itu. Nanti susah. Kalau misalnya doa-doa kita susah banget dijawab oleh Allah, ya koreksi ke belakang. Masih ada nggak gue yang kayak gitu? Obatnya bagaimana Bang Saleh? Obatnya pertama, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Sholat tobat, baca-baca istighfar yang banyak. Punya orang pulangin. Duit PDAM bayar. Duit PLN bayar. Berapa tahun? Hitung aja bayar. Jangan dikorupsi. Putusin itu, ganti, bikin baru lagi yang bayar. Jangan seperti itu. Kalau kayak gitu susah dah. Alah, ini barang pemerintah kita ambil aja. Sama juga berkahnya kagak ada. Ini ambulan apa namanya puskesmas dibawa pulang, dipakai buat jalan-jalan. Itu bensinnya dari mana? Negara yang bayar. Itu susah kalau kayak begitu tuh. Susah ya kayak gitu. Apa kaitannya bang? Ini bocah dibikin pakai apa kaitannya? Lu rasain aja dah berkahnya bagaimana. Nanti tunggu. Nanti kalau misalnya itu baru udah, oh iya bener apa yang dibilang ya, bener apa yang dibilang. Pokoknya rumusnya gampang aja. Yang bukan barang kita jangan dipakai. Jangan diambil, jangan digunakan. Kalau mau halalkan dengan cara apa? Orang kawan saya Malaysia itu selalu bilang, kita bayar maharnya. Mahar kan bukan orang kawin aja. Kita membayar membayar fasilitas milik negara, itu kan mahar juga itu. Kita bayar maharnya sama negara setiap bulan. Sama PLN kita bayar tiap bulan, sama PDAM tiap bulan, supaya yang dialirkan kepada kita jadi halal. Mereka kan juga nyari untung dari situ. Bukan datang kita lalu kita ambil, nggak seperti itu. Nah, susah doa-doa kita dijawab kalau kita sering banget makan makanan barang yang bercampur dengan barang haram. Yang kecil-kecil kita perhatiin juga. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya buat yang ngomong terutama ini kan, dan buat yang mendengarkan semua. Supaya kita semua koreksi. Jangan lagi ada cerita, "Bang, saya udah bersolawat banyak banget." Ya banyak kata lu. Tapi makan riba jalan terus. Itu nyolong listrik PLN jalan terus, ngambil punya PDAM jalan terus. Ya susah kalau kayak gitu mah. Pulangin itu barang-barang yang bukan punya kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.